Baik hadirin jamaah yang berbahagia, ke kali memancing ikan. Ikan diletakkan di atas tanah. Mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah. Mau'izatul Hasanah yang pertama dari Bapak Kiai Haji Jazim Hamidi MA, kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kayak gitu kalau ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil insi wal jan, wa ala alihi wa sahbihi madadal ayyam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Janabal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatir, para asatidzah, wabil khusus pembina, guru, kiai yang mengajar majelis taklim Asy-Syarifah, benar ya? Benar ya? Masya Allah. Akhinal karim Kiai Haji Amir Mahmud beserta keluarga besarnya. Kalau saya sama Pak Kiai Amir itu ngobrolnya pakai bahasa Jawa kadang-kadang, tapi dia sudah banyak lupa dengan bahasa Jawa walaupun lama di Jawa. Yang kalau ngajar ibu-ibu referensinya bukan main, marojiknya bukan main, kitabnya Masya Allah, kelasnya Fathul Mu'in, kelasnya I'anatut Thalibin, kelasnya Al-Iqna' Minhajul Qawim, Masya Allah, Muraqil Ubudiyah. Saya hari ini membawakan kitab cukup Majmu'ah Maulid karena maulidan gitu kan, tidak sedang bahsul masail. Semoga Kiai Amir diberikan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa berkah hidupnya, banyak rezekinya untuk senantiasa bisa khidmah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada jamaah ibu-ibu khususnya di Majelis Taklim Asy-Syarifah. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak saya doakan nambah istri, enggak. Karena hati-hati sama orang Betawi katanya. Atuh udah cukup. Tuh, ya Amir, atuh udah cukup.
Yang saya hormati Akhinal Karim Kiai Haji Agus Syahuri dari Bekasi. Alhamdulillah beliau sudah hadir juga di sini karena penceramah keduanya sudah rawuh, sudah datang, maka penceramah pertama cukup sebentar saja. Yang saya hormati juga Kiai Haji Ade Masyhudi ya. Oh, Bambang itu ternyata nama besarnya. Saya tadinya kok Pak Bambang di sini ya. Ada orang Jawa di sini. Saya punya saudara, ternyata Bambang itu dari Bang gitu, Bang Ade gitu. Jadi akhirnya kesebutnya itu Pak Ustadz Haji Bambang ya, Bambang Marsudi. Bambang Marsudi bukan Bambang Marsudi. Semoga senantiasa Pak Bambang, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur untuk senantiasa bisa berkhidmah di pengurusan Masjid Nurul Huda di sini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tentunya Ketua Majelis Ta'lim Asy-Syarifah. Siapa Bu? Bu Nyai Nur Hayati atau Maisarah? Mana yang ibunya Maisarah yang mana? Oh, Bu Nyai Romlah, mohon maaf ya, karena belum kenalan ya. Saya itu kalau natap ibu-ibu lama-lama khawatir dicurigai cari mantu gitu loh. Ya, para ibu nyai yang jelas yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di sini tentunya. Mari kita tata niat kita untuk hadir di majelis ini, yaitu untuk hormat Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan hormat kepada sang pemimpin dunia yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini semoga layak dijadikan, dikelompokkan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita ini perlu untuk memperingati Maulid Nabi? Maulid Nabi itu artinya apa, Bu? Waktu kelahiran Nabi. Bukan maulud. Kalau maulud itu yang dilahirkan. Nanti kalau mauludun Nabi jadi anaknya Kanjeng Nabi jadinya. Maulidin Nabi atau Maulidun Nabi. Ibu-ibu yang saya hormati, karena ini yang banyak hadir di depan saya adalah ibu-ibu, bapak-bapak katanya hanya supporter tadi ya. Ya penting Pak, kalau nggak ada supporter Bu, main bola coba Jepang sama Indonesia nggak ada supporternya. Ya, maka hargailah supporter ibu-ibu itu ya, yaitu bapak-bapak. Kalau kita baca sejarah, misalnya yang ada di kitab Maulid ini namanya Maulid At-Tibai. Mohon maaf Kiai Amir, ini kitabnya kecil-kecil saja ya. Mungkin saya kurang biasa baca kitab besar. Bahwa yang kita peringati ini memang orang yang sangat agung,
yang di grand design oleh Allah Subhanahu wa taala bukan 1400 tahun yang lalu, tetapi sebelum makhluk diciptakan, Nur Muhammad itu memang sudah tercipta. Kalau ibu-ibu baca Al-Hadithul Awwal an Bahril Ilmi Dafiq wa Lisanil Qur'anin Natiq awhadi ulama'in nas Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi ada cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa inna Quraisyan kanat, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam. Jadi yang namanya Quraisy, suku Quraisy, kanat nuran, di sana ada nur di sisi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yaitu qabla an yakhluqa Adam, sebelum Adam diciptakan. Jadi yang namanya Nur Muhammad itu sudah ada sebelum Adam diciptakan. Maka kemudian Kangjeng Nabi ketika di Sidratul Muntaha ketemu sama saudara-saudaranya para nabi, kenal. Karena ada yang namanya Nur Muhammad. Nanti kalau Isra Mi'raj kan akan dijelaskan itu. Yusabbihullah dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Allah Nur tadi, Nur Muhammad itu senantiasa memuji Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para malaikat. Jadi orang yang kita peringati ini memang sangat-sangat layak, karena memang dari titah awalnya memang Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah ada nurnya, cahayanya sebelum penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Falamma khalaqallahu Adam awda'a dzalikan nur fi tinatihi. Ketika Allah ciptakan Adam, maka Allah titipkan cahaya tadi fi tinatihi, di dalam tanah di mana digunakan untuk menciptakan Adam alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat. Di tanah liatnya Adam itu juga dititipkan ada namanya Nur Muhammad. Ini kalau ibu-ibu pas baca tiba kayak itu. Qala sallallahu alaihi wasallam fa ahbatani Allah azza wa jalla ilal ardi fi dhahri Adam. Kemudian Allah menurunkan aku, kata Rasulullah, di bumi ini pada punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Wa hamalani fis safinah fi sulbi Nuh. Kemudian berpindah ketika zaman berganti dari Adam kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad, Nur Muhammad maksud saya, adalah kemudian Allah bawa mengikuti safinah. Safinah tahu ibu? Perahu. Ingat ya, Nabi Nuh diselamatkan oleh perahu. Jadi ikut di perahu itu. Tapi Allah titipkan dalam sulbi Nuh, tulang rusuknya Nuh. Kemudian waja'alani fi sulbil Khalil Ibrahim.
Ketika Ibrahim hadir, maka kemudian juga Nur Muhammad itu berada di sulbi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, kalau yang bawa ini bisa di. Tapi kalau ngaji satu-satu kayak gini ya nanti sampai besok pagi. Wa ja'alani fi sulbil khalil Ibrahim hina kudzifa finnar. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api Namrud, itu Nur Muhammad ada di sana, tapi Allah selamatkan. Walam yazal Allah azza wa jalla yunaqqiluni minal aslabit thahirah. Tidak putus-putus, selalu Nur Muhammad itu berpindah dari satu sulbi ke sulbi yang lain, tapi namanya sulbi thahir, sulbi yang suci. Minal aslabit thahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah, sampai kepada rahimnya ibunya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Halimah. Aminah. 100 untuk ibu-ibu. Oh, mana ya. Panitia tolong panitia siapkan. Pinter kan. Masuk ke rahimnya Siti hatta akhrajani Allahu min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qatta. Itu kalau pakai tajwid. Ya, ini cerita ya harus pakai tajwid. Sampai kemudian Allah mengeluarkan aku, kata Rasulullah, min baini abawayya, melalui media orang tuaku. Wa huwa ma yaltaqiya ala sifahin qat, sementara keduanya tidak pernah berbuat fahisyah, tidak pernah berbuat ganggu tangganya, itu loh, mengganggu tangganya. Itu namanya lam yaltaqiya ala sifahin qat, enggak pernah melakukan dosa seperti zina dan seterusnya. Ini ibu-ibu, kenapa kita hadir di sini saat ini? Yang kita peringati ini bukan sembarang orang. Basyarun, orang, tapi lakal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kanjeng Nabi pernah tanggal giginya ketika berada di satu peperangan, kena anak panah, kemudian tanggal giginya. Tapi pada saat yang sama Kanjeng Nabi itu ketika memimpin umatnya, maka mukjizatnya keluar satu persatu. Di antara mukjizat Kanjeng Nabi itu ketika pulang dari satu peperangan membawa para sahabat, dulu bukan naik Mercedes, Bu. Ya. Kita tahu kalau yang sudah umroh, sudah haji, dari Makkah ke Madinah di antara itu kan kanan kiri cuman pasir sama batu. Ya. Dulu jalannya tidak aspal. Terus kemudian Kanjeng Nabi dan para sahabatnya merasa lelah, sahabatnya juga lapar. Kemudian Kanjeng Nabi ketemu seorang janda. Ya ini kalau sudah janda sudah mulai. Tapi janda ini baikan, Bu. Dia kepengen sekali, sudah mendengar nama kebaikan Rasulullah, itu sudah mendengar ini ada seorang nabi terakhir namanya Muhammad. Budi pekertinya sangat menarik, orangnya tegas, orangnya hebat. Kepingin sekali sang janda tadi, kepingin jamu Kanjeng Nabi, jamu Kanjeng Nabi. Masya Allah, coba gitu kan, kira-kira di
Sini namanya apa, Pak? Daerah namanya kampung. Hah? Mampangan. Kalau di sono Mampang, kalau di sini Mampangan. Apa bedanya, Bu? Yang penting bukan mumpungan ya, Bu ya. Mampangan. Terus janda tadi kemudian benar-benar kedatangan Rasulullah. Disembelihkanlah kambing. Tapi janda ini nggak terlalu kaya. Nggak terlalu kaya tapi pengen jamu Kanjeng Nabi. Namanya orang jamu itu tidak harus kaya dulu. Ya enggak? Jangan nunggu sedekah, jangan nunggu. Iya. Setelah kaya mati, nggak sempat. Iya kan? Kaya mati terus hartanya malah jadi rebutan. Harta warisan. Jangan sampai kayak gitu. Begitu disembelihkan kambing, udah dimasak, Kanjeng Nabi kemudian dipanggil. Mulanya janda tadi kepingin hanya Kanjeng Nabi saja, gitu loh. Karena kambingnya cuman atu-atunya, gitu. Kata orang sini gitu, atu-atunya, gitu. Begitu Kanjeng Nabi membawa pasukan, kira-kira bingung nggak itu sang janda itu? Bang, kalau sekarang kan bisa ada tetangga gitu kan, nyabrak tetangga gitu ya, nyabrak tetangga. Itu nggak ada dulu, rumah itu jauh-jauhan, Bu, jauh-jauhan. Ini mukjizatnya Kanjeng Nabi. Basyarun lakal basyari. Sahabat dipanggil 5, yuk masuk 5. Makan sekenyangnya, dah keluar. 5 lagi, makan selesai keluar lagi. 5 lagi, masuk lagi, keluar lagi, sampai terakhir nggak habis itu makanan. Yang terakhir Kanjeng Nabi. Pelajarannya apa di sini? Masya Allah. Satu, Kanjeng Nabi punya mukjizat yang sangat hebat. Bisa menjadikan makanan sedikit tapi barokah. Nah, ketemu kata barokah. Barokah itu kayak gitu. Sedikit tapi bisa nyukupi, itu namanya. Ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan, tambahnya kebagusan. Pada saat yang sama kita belajar kepemimpinan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita jadi pimpinan, tapi kok susah zaman sekarang ya, Bu? Mesti yang pimpinan itu duluan makannya ya? Hah? Iya. Memang zaman akhir, Bu. Kanjeng Nabi terakhir loh, Bu. Makannya itu terakhir. Ini yang disebut harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau baca ayat ini, ya Allah, kayaknya nggak kuat kita neladani Nabi Muhammad ya. Apa sih kaitannya ayat ini? Kan tadi dibaca sama qari'ahnya, Masya Allah. Ibu Nurjana yang mana? Mumtaz. Mumtazah tadi. Subhanallah. Kanjeng Nabi itu diinformasikan oleh Al-Quran telah datang. Kalau yang nafsiri siapa? Kiai Amir mesti sungguh benar-benar. Huruf taukidnya ada 2, ada lam taukid, ada qad, itu juga taukid. Menguatkan sungguh benar-benar ja'akum telah datang kepada kalian wahai manusia. Siapa yang datang kepada kalian? Rasulun. Apa artinya rasul? Seorang utusan. Itu siapa? Utusan kan macam-macam, bisa jin, bisa malaikat.
tapi disebutkan di sini min anfusikum, ai min jinsikum, dari golongan kalian, artinya golongan Coba kalau yang datang ke kita jin, serem nggak? Kayak pernah lihat jin aja. Jin tomangnya dia. Alhamdulillah yang sebagai utusan Allah itu dari jenis Coba kalau jenis malaikat disukuhin bakwan nggak doyan, disukuhi tempe goreng nggak doyan, dikasih berkat ya nggak mau, ngapain? Teman-temannya juga nggak makan maksudnya ya. La syurba wala akla wala naumalahum ya. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, bahkan nggak tidur. Coba ibu diajari nggak tidur 3 malam, Subhanallah. Rasulun min anfusikum, dari jenis alhamdulillah, untuk bisa menerjemahkan pesan-pesan Gusti Allah mesti butuh yang namanya contoh, ya enggak? Kalau contohnya wujudnya malaikat atau jin, ngerepoti, nggak bisa diajak mancing. Sama tadi yang nggak ada mancing. Jadwalnya Sabtu itu mancing, tapi disuruh sama Kiai Amir suruh ikut pengajian Maulid. Syukur gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan. Jadi Kanjeng Nabi itu punya sifat yang sangat istimewa, bukan hanya simpati tetapi empati. Empati atau empati? Ya, saya kemarin dikoreksi, bukan empati Pak, empati. Blok M kali gitu. Empati itu lebih dari sekadar simpati. Azizun alaihi ma anittum itu artinya empati. Kalau saudaranya sakit, ditengok. Kalau rezekinya berlebih, bawalah pisang, bawalah apa gitu kan. Kalau sekarang ya kiris itu, namanya ada orang sakit, ini kirisnya. Oh kiris, ibu-ibu sudah biasa dengan kiris belum ya? Putri-putrinya ibu-ibu iya, putra-putranya ibu-ibu ya, kiris. Transfer bu, transfer gitu sekarang. Oh, sekarang kota amal aja pakai kiris kan? Nggak ada alasan tidak membawa cash gitu saja. Iya, kira-kira kayak gitu. Saya dikasih waktu sampai jam berapa Bu? Jangan lama-lama, ini Kiai Agus nanti ya. Saya sampai akhir-akhir aja ya, karena nanti kan juga penceramah kedua akan menjelaskan lebih panjang ya. Jadi artinya anittum harisun alaikum, apa tadi? Azizun alaihi ma anittum artinya empati. Perhatian lebih. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna. Masya Allah, itu di hadis yang lain, orang yang tidak memperhatikan urusan orang lain, orang mukmin, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi orang yang sendiri terus umplak-umplak di rumah terus itu tidak diberikan apresiasi sama Kanjeng Nabi Bu. Kanjeng Nabi seneng kalau ada umatnya yang mau mengurus orang lain setelah urusan dirinya sendiri kelar.
Jangan hanya ngurus diri sendiri terus. Ya nggak rampung-rampung. Nggak rampung-rampung. Ini maknanya azizun alaihima anitum. Harisun alaikum, ini kaitannya sama cerita tadi. Hirs itu bisa maknanya dua. Hirs loba yang dalam arti tidak bagus, tapi harisun alaikum di sini adalah maknanya pengin sekali. Kalau umatnya Kanjeng Nabi itu mau mengikuti Nabi, pengen sekali. Kalau Kiai Amir Mahmud itu jamaahnya nurut, ya enggak Kiai? Ya iya, ini makna harisun alaikum. Kanjeng Nabi pengen sekali, walaupun Kanjeng Nabi pernah dikritik karena di dalam hatinya itu bagaimana semuanya itu jadi orang Islam. Ternyata nggak boleh kalau kita memaksa orang lain masuk agama kita. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Maka apakah kamu menjadi tidak suka, menjadi benci terhadap seluruh umat manusia sampai dia mengikuti kamu? Jadi artinya kalau dakwah itu nggak usah kemudian kita maksa-maksa. Maksa-maksa ya repot. Karena hidayah itu, hidayah itu taufik itu hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping harisun alaikum maknanya adalah iradah ala imanin ibad, ala imani ummatihi. Kanjeng Nabi itu kepingin umatnya untuk beriman kepadanya. Di dalam tafsir An-Nawawi Marah Labid Lin Nawawi, namanya tafsir Al-Munir, karangan Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten, tapi bisa menjadi imam Masjidil Haram, bisa menjadi guru di Masjidil Haram, bisa mendapat gelar namanya Sayyidu Ulama'il Hijaz, penghulunya ulama-ulama Hijaz. Dulu Saudi Arabia itu namanya Hijaz, itu Bu, apa? Hijaz. Ya itu urusan politik ya. Nah, di dalam kitab An-Nawawi Marah Labid dikatakan bahwa maksudnya harisun alaikum ay fahuwa fi raghbatin syadidatin fi isalil khairat min umurid dunya wal akhirah. Nanti dicek di kitab apa? Tafsir An-Nawawi. Apa maknanya? Maknanya adalah Kanjeng Nabi itu di samping pengen umatnya untuk beriman kepadanya, Kanjeng Nabi itu juga pengen sekali, raghbah syadidah itu pengen sekali, kalau umatnya itu umatnya itu isolil khairat ilaihim, artinya berdaya guna, umatnya itu sejahtera, umatnya itu makmur. Ini urusan ekonomi. Jadi ternyata Kanjeng Nabi itu bukan, ya memang tugas utamanya adalah ngurusi agama, tapi Kanjeng Nabi pernah jadi pemimpin pemerintahan, pemimpin negara. Maka salah satu tugasnya adalah dia kepingin sekali umatnya sejahtera, umatnya itu menjadi orang yang berdaya, daya ekonominya ada, daya pendidikannya ada. Jadi mengempowering, misalnya bahasa anak sekarang, memberdayakan umatnya. Maka kemudian tadi contohnya adalah ketika melihat sahabatnya sudah kelaparan, sudah lapar, maka yang didahulukan adalah sahabatnya, dirinya sendiri belakangan. Kalau ada sisa ya dia dapat. Kalau sisanya adalah asobah libratihi,
Wah enak dong gitu. Asasnya sisanya banyak untuk dirinya sendiri jadinya. Itu kalau kita, kalau Kanjeng Nabi coba bayangkan. Hanya satu kambing tapi bisa untuk satu pasukan. Itulah kalimat yang bisa saya simpulkan dari makna harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terakhir ibu-ibu, jangan banyak-banyak ya. Ini sebetulnya ini baru satu hadis nih. Kanjeng Nabi itu disifati dengan sifat Allah. Saya juga ketika memahami ayat ini juga bagaimana ini? Kanjeng Nabi itu disifati Raufur Rahim. Apa? Raufur Rahim. Kalau ibu-ibu baca Asmaul Husna ada Raufur Rahim enggak? Ada. Tapi di kalimat ayat laqad ja'akum yang terakhir Raufur Rahim itu ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi itu memang welas asihnya itu enggak pura-pura. Welas asihnya itu enggak basa-basi. Welas asihnya itu enggak mujamalah, enggak. Memang dari hati nurani. Kalau kita mau meniru Kanjeng Nabi kayak gini. Jadi kalau Kanjeng Nabi surganya paling tinggi ya wajar. Kalau digaransi surganya oleh Allah ya wajar. Walaupun digaransi surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi itu sampai pernah diomongin sama istrinya namanya Aisyah. Aisyah. Aisyah itu putrinya siapa, Bu? Sayyidina Abu Bakar itu mertuanya Kanjeng Nabi. Aisyah pernah berkata begini, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih sholat seperti ini sampai kakimu bengkak? Padahal engkau kan sudah digaransi, sudah jelas masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau tetap masih sholat tahajud? Jadi tahajud itu kalau buat Kanjeng Nabi adalah wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi saya tidak sepanjang nafasnya Bunyai Nurjana dan tidak sebagus karena bukan qori. Ini korok saja, Bu. Wa minal lail, dan sebagian dari malam itu fatahajjat, tahajudlah bihi, pada sebagian malam ini nafilatan lak. Nafilah ini buat Kanjeng Nabi adalah wajibah, kewajiban. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dan mesti. Jadi asa itu mudah-mudahan tapi pasti Allah akan membangkitkan kamu pada tempat yang terpuji. Nek ahli tahajud, kalau ahli tahajud mesti rata-rata beda dalam kehidupannya, beda. Maqaman mahmuda, diingat-ingat itu. Walaupun masih belentang-belentong sini namanya, belentang-belentong juga ya. Kadang ya, kadang enggak, kadang ya. Banyak enggaknya daripada ya, namanya manusia, manungso kata orang Jawa itu, menus kaki yang dosa gitu kan. Karena banyak dosanya. Kanjeng Nabi itu karena walaupun sudah digaransi oleh Allah surganya, tapi dia mewajibkan pada dirinya sendiri untuk bertahajud. Sampai kata Aisyah, dilihat kakinya Kanjeng Nabi itu bengkak. Jadi kalau kemudian Kanjeng Nabi itu nggak modal pura-pura. Kalau orang sekarang kan banyak yang pura-pura. Kalau di depan calon mertuanya, wah kayaknya khusyuk sekali gitu kan. Sampai sholat subuh 3 rakaat.
Kok wah ya biar lama gitu kan. Gimana kalau kayak gitu? Sekarang ini kan modal pura-pura, dekat dengan rakyatnya, bagi-bagi sedekah, bagi-bagi sembako 5 tahun sekali. Nunggu 5 tahun itu loh ya Allah gitu. Kepura-pura. Enggak, saya enggak nyindir siapa-siapa ya. Nah. Jadi kalau mau sedekah sekarang mumpung ada. Sedekahlah. Itu kasih sayang Kanjeng Nabi itu tanpa basa-basi, tanpa kepura-puraan, tanpa mujamalah. Begitu. Ibu-ibu, betapa sosok yang kita peringati hari ini adalah merupakan tokoh panutan, tokoh yang memang sangat layak untuk dijadikan tokoh, dijadikan panutan, dijadikan pemimpin. Bukan hanya sekedar dijadikan pemimpin, tetapi juga tokoh ini bisa membawakan dirinya. Bukan hanya kita ini melihat Kanjeng Nabi, tetapi Kanjeng Nabi itu juga bisa memberikan nur, cahayanya. Sampai hari ini kita bisa sholat 5 waktu, kita bisa tahu caranya puasa, kita bisa tahu caranya haji, kita bisa tahu caranya zakat, kita bisa tahu cara bertetangga yang baik. Itu adalah berkat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berterima kasihlah kepada Kanjeng Nabi, berterima kasihlah kepada Kanjeng Nabi dengan cara memperingatinya penuh dengan bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Panitia tolong dibantu untuk mengedarkan. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Mari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Satu lagi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga hadirnya kita di tempat ini, di majelis ini, dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, kita digolongkan sebagai umat Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kita digolongkan sebagai kelompok orang yang patut mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita digolongkan sebagai orang yang bisa bersama Kanjeng Nabi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.